Selamat malam untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri Nikita Yovanina Pitupulu dan ada teman saya Muhammad Fattah, ada juga Miftah Nur Habibi dan Harun Al-Rashid. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan dari tugas UAS yang telah diberikan oleh asisten lab Bang Arvin. Oke, yang pertama itu kami akan coba menjelaskan cara menginstalasi Mikrotik Router OS pada VirtualBox. Pertama, kita siapkan file ISO Mikrotik Router OS dan software Winbox. Oke. Setelah itu, kita klik New dan beri nama Mikrotik Router OS. Pilih type Linux. Dan pilih version Other Linux yang 32 bit. Dan klik Next. Oke, untuk ukurannya bisa kita ubah menjadi 128 MB. Oke, kita klik Next. Selanjutnya kita klik Create. Next. Create dulu, baru klik Next. Next. Create lagi. Oke. Create. Oke. Nah, setelah virtual machine-nya selesai dibuat, klik menu Setting. Kemudian pilih Storage. Setelah itu, klik gambar disk yang berlabel empty pada storage device. Nah, klik gambar disk yang berada di sebelah menu drop down, optical drive pada atribut, kemudian pilih choose a disk file. Pilih file ISO Mikrotik Router OS yang telah download. Pilih filenya yang udah di-download tadi. Setelah itu klik OK. Klik OK. Dan klik Start untuk menjalankan proses instalasi Mikrotik Router OS pada virtual machine. Klik Cancel karena file ISO dimount pada optical drive. Oke. Start. Cancelnya. Oke. Baiklah, yang selanjutnya itu masuk ke instalasi Mikrotik OS-nya. Jadi di sini yang pertama kita menekan tombol A untuk menginstal semua isinya, lalu tekan tombol I, lalu di sini kita tekan N dan tekan Y.
Setelah proses install selesai, jangan lupa kita menghapus dulu supaya dia nggak berulang-ulang menginstalnya. Jadi caranya itu klik yang di sini, lalu remove, unmount, lalu tekan enter. Coba dimatikan dulu. Dan di start lagi. Nah, karena udah selesai, di sini kita bisa login. Jadi untuk defaultnya itu dia username admin, lalu passwordnya kosong. Tekan N. Nah, di sini proses penginstalan MikroTik OS-nya udah selesai. Jadi yang selanjutnya itu lanjut ke konfigurasi pada Windows-nya. Saya serahkan kepada saudara Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan settingan konfigurasi dasar pada MikroTik. Pertama kita setting IP. Untuk ether pertama kita nyambung pada router yang terhubung ke internet. Kita pakai IP 192.168.100.1 untuk IP MikroTik ether 1, lalu IP pada routernya 192.168.100.254. lalu kita setting DNS. Saya pakai DNS Google 8.8.8.8, lalu 8.8.4.4. kita centang allow remote request, apply, oke. Lalu untuk settingan berikutnya kita ke router, kita upgrade. Karena saya sudah buat upgrade-nya, kita masuk sini, kita buat gateway-nya 192.168.100.254. ini IP router, oke. Lalu kita cek bagian new terminal untuk apakah MikroTik-nya sudah terhubung. Ping 888. Oke, sudah MikroTik sudah terhubung ke internet. Lalu walaupun MikroTik sudah terhubung ke internet, dia belum mengeluarkan internet untuk klien. Lalu kita setting bagian firewall. Bagian firewall chainnya srcnat, baru actionnya masquerade, apply, oke. Ini sudah mengeluarkan internet.
Coba kita ping di CMD, ping 192.168.100.1. Komputer laptop sudah terhubung ke Mikrotik, lalu coba ping 8888. Komputer juga sudah terhubung ke Mikrotik. Sampai sini konfigurasi dasarnya sudah berhasil. Lalu saya mengkonfigurasi hotspot pada Mikrotik. Kita pergi ke IP, kita setting addressnya, kita buat hotspot pada Ether 2, kita masukkan IP-nya 10 untuk IP gateway-nya 10.10.10.1/24. /24 itu sudah cukup banyak create pool-nya. Apply. Oke. Setelah setting addressnya, IP addressnya, kita ke hotspot. Server. Ini kita hapus, kita stop dulu. Hotspot, kita pakai Ether 2, next. Ini lokalnya, IP lokal. Ini IP pool. IP pool-nya nanti pada klien akan mulai dari 10.10.10.2 sampai 10.10.254. Oke, next. Sertifikat kita belum punya. Oke. Ini biarkan saja, next. 88. Oke, ini DNS server. Next. DNS 6-nya harun.net. Next. Oke, setup successfully. Ini kita hapus karena ini sama. Ini kita hidupkan lagi. Ini kita hapus. Ketika kita sudah buat hotspot setup, dia akan otomatis membuat juga server profil. Di server profil ini ya ada juga nama terserah mau dibuat apa. Ini IP gateway-nya. IP gateway ketika di klien akan mengakses IP gateway ini supaya terhubung ke internet. Baru masuk DNS name. Ini macam alternatif juga. Alternatif ketika klien tidak mengerti masukkan DNS-nya, IP gateway-nya, kita bisa pakai DNS name ini di Chrome. Ketika sudah dibuat harun.net di Chrome, dia akan masuk ke HTML directory bagian flash dan hotspot. Di sini login pack-nya tersimpan. Di sini login pack-nya tersimpan. Baru masuk ke bagian login. Saya centang bagian Mac service. Ini kalau mau buat trial ya silahkan. Ini kalau ketika ada sertifikat TTPS sertifikat, kita buat trialnya kita buat 30 menit 1 hari. 1 hari itu uptime ketika klien sudah memakai 30 menit, dia nggak bisa lagi memakai kedua kalinya. Tunggu dia uptime reset, trial uptime resetnya 1 hari. Terus besoknya ketika klien mau nyoba besoknya lagi, baru dia bisa. Oke. Nah, kita pakai user profilnya uprop 1. Oke. User profilnya belum di setting. Nanti kita setting pakai Micmon. Sampai sini saja. Settingan hotspot sudah berhasil. Lalu kita coba dulu ya. Kita hubungkan komputer ke Ether 2 Mikrotik yang hotspotnya.
Kita coba 10.10.10.10. Oh, kita rubah dulu kita rubah IP laptop kita, IP klien, rubah. Oke. Kita buat DHCP. Oke. Kita klik, kita panggil harun.net. Nah, tadi saya sudah terhubung. Coba masuk lagi. Nah, admin sudah terhubung. Oh, aktif. Tunggu sebentar. Login. Nah, kita coba. Nah, admin sudah terhubung. Karena kita centang cokis, coba kita matikan. Nah, logout. Di sini trialnya kita masukkan user admin, passwordnya Harun 123. Nah, ini user login pack bawaan dari Mikrotik. Connect. Nah, lalu kita coba CMD P888 P888. Oke. Laptop sudah terhubung ke internet melalui Mikrotik. Coba When you want to share unique data, you have access to a YouTube. Oke. Sudah terhubung. Lalu kita colokkan laptop ke Ether 1. Untuk menyeting usernya, di bagian user supaya aman Mikrotik aman dari peretasan, kita tambah bagian user Rashid. Ini grupnya full. Yang full ini kita bisa menyeting semuanya. Kalau bagian read ini kita cuman bisa melihat. Kalau bagian read ini dia cuman bisa membuat tapi terbatas, bukan nggak bisa merubah settingan yang fatal atau misalnya mendisable ethernya nggak bisa, yang fatalnya pokoknya nggak bisa. Penting dia cuman bisa membuat create usernya. Oke, bagian password 123. Oke. Lalu kita coba lagi. Aku pakai buat dulu ya. Rashid 123. Oke, terhubung di user Rashid. Sampai sini saja konfigurasi dasar Mikrotik dan konfigurasi hotspot yang simple pada Mikrotik. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.